Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri, NIM 2120400. Saya akan membacakan jawaban UTS pengembangan kurikulum saya, yaitu pada nomor 1 UTS pengembangan kurikulum. Di pertanyaannya nomor 1, sepanjang sejarah Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum sehingga ada kesan bagi masyarakat ganti materi, ganti kurikulum. Bagaimanakah pandangan saudara mengenai hal ini? Apa dampaknya bagi sistem pembelajaran di sekolah? Dan jika saudara diangkat menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, apa gagasan rasional saudara? Jawab. Nomor 1, saya menjawab, saya berharap pemerintah tidak banyak melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Daripada banyak melakukan perubahan kurikulum, lebih baik kompetensi guru yang diperkuat, karena keberhasilan pendidikan banyak dipengaruhi oleh guru. Perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, tapi didukung dengan faktor-faktor seperti kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, siswa didik, bahkan lembaga itu sendiri. Di mana kepala sekolah harus berhubungan baik dengan atasannya dan membina hubungan baik dengan bawahannya. Lalu guru juga harus bermutu, maksudnya guru yang harus mempelajari pelajaran yang dapat dicernai oleh peserta didik. Lalu siswa juga harus bermutu, maksudnya siswa dapat belajar dengan baik, giat belajar serta kritis dalam setiap pelajaran. Dampak negatifnya adalah mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Jika saya sendiri diangkat menjadi menteri atau setingkat dengannya, saya berpikir mengembangkan, mengkaji, dan mengkoordinasikan kurikulum program studi untuk program kelas reguler dan program kelas internasional sesuai kebutuhan pemangku kepentingan kependidikan masyarakat dan dunia usaha lebih cocok. Itu menurut saya. Tentunya dengan tujuan melakukan kajian terhadap kurikulum berbagai jenjang pendidikan, model dan strategi pembelajaran, serta beragam sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, perguruan tinggi, dan pembelajaran di sekolah. Nomor 2, pertanyaannya, bagaimanakah menurut saudara aktivitas pengembangan kurikulum dilakukan oleh seorang guru? Jawab. Guru sebagai pengembangan kurikulum di sekolah harus mampu menerjemahkan penjabaran dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada anak didik. Dalam pengembangan kurikulum, guru dapat melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Melalui perencanaan kurikulum, guru dapat memperkirakan apa yang hendak diwujudkan dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan proses belajar mengajar, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan bahan pelajaran, menentukan metode mengajar, dan merencanakan evaluasi atau penilaian pengajaran. Setelah membuat rencana pengajaran, kegiatan guru berikutnya adalah melaksanakan kurikulum. Kegiatan ini disebut juga dengan proses melaksanakan proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar ini, yaitu mempersiapkan anak dan kondisi belajar, membahas materi, dan mengadakan penilaian dan tidak lanjut, guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajaran. Diharapkan kepada guru supaya mampu mengembangkan kurikulum di sekolah secara efektif, efisien, kritis, dan serius, dengan membuat perencanaan yang matang dan lengkap, sehingga proses belajar mengajar yang dilaksanakan akan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Nomor yang ketiga, pertanyaannya adalah implikasikan landasan
filosofis dan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Jawab. Landasan filosofis. Landasan filosofis memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan dan pemberdayaan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai terhadap konsep yang diimplementasi kurikulum yang dikembangkan dengan filosofis. Sebagai landasan fundamental, filsafat mempunyai fungsi: satu, menentukan arah dan tujuan pendidikan; yang kedua, menentukan isi dan materi pelajaran; yang ketiga, menentukan strategi dan cara mencapai tujuan. Landasan organisatoris. Landasan ini berpijak pada teori psikologi asosiasi yang menganggap keseluruhan adalah jumlah bagian-bagiannya sehingga menjadikan kurikulum merupakan mata kuliah yang terpisah-pisah. Kemudian disusul teori psikologi Gestalt yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang disusun secara united tanpa adanya batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan organisatoris adalah: A. Tujuan bahan pelajaran, sasaran bahan pelajaran, siapakah peserta didiknya, apakah latar belakang pendidikan dan pengalamannya, sampai manakah tingkat perkembangannya, bagaimana profil kepribadian dan motivasinya. B. Pengorganisasian bahan, bagaimana pelajaran diorganisir, apakah berdasarkan topik, konsep kronologik, atau yang lainnya, apakah jenis organisasi kurikulum yang dipakai, apakah separated, subjected kurikulum, atau correlated kurikulum atau integrated kurikulum. Yang nomor keempat adalah bagaimanakah cara terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jawab. Mengingat pendidikan merupakan hal yang mutlak dan penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih masyarakat pedesaan, maka pendidikan di pedesaan perlu dilakukan secara intensif dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka. Cara terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat: A. Memperluas akses program edukasi berkualitas tinggi sejak dini. B. Fokus pada perekrutan, pelatihan, dan dukungan terhadap guru. C. Mengadakan program intensif untuk menurunkan presentasi dropout. Yang D. Mendukung program belajar di perguruan tinggi. E. Meningkatkan high quality of individu. F. Dukungan pemerintah untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakatnya. Keenam cara ini dapat dilakukan baik secara simultan maupun secara bertahap. Peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi salah satu batu loncatan untuk memajukan bangsa dan masyarakat. Nomor 5. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang disebutkan? Apa solusi yang bisa diberikan dalam menangani masalah tersebut, karena proses pengembangan kurikulum tidak pernah berakhir? Jawab. Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami di Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum. Kurikulum Indonesia terlalu kompleks. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Yang kedua, sering berganti nama. Kurikulum Indonesia sering sekali mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata, tanpa mengubah konsep kurikulum. Tentu tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum Indonesia. Kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Belum adanya silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Keluhan tentang keterurutan materi pelajaran. Solusinya yaitu: 1. Mengubah paradigma dari pengajaran yang berbasis sintetik materialistik menjadi religius. Solusi ini menunjukkan akan berkurangnya kemerosotan moral
di mana tidak akan ada lagi siswa cerdas yang tidak bermoral. Mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya. Yang ketiga, melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah terpencil, sehingga tidak akan ada lagi siswa di daerah terpencil yang terbelakang pendidikan. Yang keempat, menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. Yang kelima, membersihkan organ-organ kurikulum dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Yang kelima, lesson study ataupun workshop yang membahas secara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013. Yang keenam, pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Yang nomor 6, pertanyaannya, berikan contoh implementasi SKB 3 Menteri. Ini pada pengembangan kurikulum madrasah, substansi dan sasarannya apa, serta dampak dari SKB 3 Menteri ini dalam pendidikan agama Islam. Jawab, adapun SKB 3 Menteri tersebut menetapkan A. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat. B. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. C. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Dampaknya adanya SKB 3 Menteri tersebut bukan berarti beban yang dipikul madrasah semakin ringan. Akan bertambah ringan, akan tetapi justru sebaliknya menjadi semakin berat. Masalahnya di satu pihak ia dituntut harus mampu memperbaiki mutu pendidikan umum sehingga setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah umum. Substansi SKB 3 Menteri. A. Kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus. B. Program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama. C. Program khusus pilihan diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat menengah atas. Yang D. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karir, ketuntasan belajar, dan sistem penilaian adalah sama. E. Hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen tersebut. Sasaran utama dari program ini adalah yang pertama, siswa aliyah yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dalam aspek pembiayaan. Yang kedua adalah siswa yang menjadikan madrasah aliyah sebagai terminal, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah siswa yang setelah tamat menjadi pencari kerja. Atas dasar pemikiran tersebut, maka ditetapkan visi MAPK menyiapkan SDM yang terampil, mandiri, religius, dan berwawasan ke depan. Terima kasih. Itulah jawaban UTS pengembangan kurikulum saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.